Allah Subhanahu wa taala mulai menceritakan wa id qala Musa, ketika Musa berkata li fatahu, kepada pembantunya, Yusha' bin Nun. Fatahu di sini itu bermakna pembantunya atau ya khadimnya beliau. La abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Saya tidak akan pernah berhenti untuk melakukan perjalanan ini sehingga sampai di pertemuan dua lautan, laut Persia dan laut Romawi. Au amdiya huquba, amdiya atau saya habiskan, hukuban, waktu yang panjang. Ada yang menyebutkan hukbatun itu seingat saya selama 40-an tahun, dan di sini jamaknya berarti ratusan tahun. Walaupun saya akan habiskan waktu ratusan tahun lamanya, saya tidak akan pernah berhenti sehingga saya berjumpa dengan orang yang beliau tuju, orang yang dikabarkan oleh Allah Rabbul Alamin kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai orang yang lebih alim ketika itu ketimbang beliau. Allahu Akbar. Makanya rihlah fi talabil ilmi itu mesti terus berkelana. Dan di zamannya Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, budaya rihlah fi talabil ilmi itu luar biasa ya. Sebab mereka para ulama di zaman ini seperti Al-Imam Muslim, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam An-Nasai kan hidup di abad ini, di abad ketiga Hijriyah. Padahal pada saat itu kondisi penguasa tidak begitu mendukung karena pemerintah Bani Abbasiyah sudah mulai menurun. Tetapi para ulama dan para penuntut ilmu senantiasa asik dengan ilmu, memperbaiki umat, memperbaiki masyarakat. Ngetren di kalangan itu malu kalau tidak pergi rihlah dalam talabul ilmi. Dan zaman ini setiap zaman itu ada ngetren-ngetrennya. Cara menuntut ilmu itu ada ngetrennya. Ngetren menuntut ilmu ke mana? Ke Timur Tengah. Dulu ke Timur Tengah. Ke apa? Dulu pergi belajar ke Al-Azhar. Sekarang kan alhamdulillah pergi belajar ke Madinah ya. Ada lagi pergi belajar ke berbagai negeri sekarang. Ya. Padahal di Indonesia sebelumnya ngetren pergi belajar tuh ke Mekah. Wah, itu dia. Alhamdulillah lah. Innal imana la ya'rizu ilal madinal imana la ya'rizu ilal madinati kama ta'rizu hayyatu ila juhriha. Sesungguhnya iman, kata Nabi, ilmu dan amal kembali akhir zaman ke Madinah sebagaimana ular kembali ke sarangnya. Ada tempat lagi. Cuman dimanapun menuntut ilmu, bergurulah kepada seorang ulama ahli sunnati wal jamaah. Tayyib. Dan belakangan sejak musim Covid mulai ngetren pula belajar ta'lim an bu'd, ya, belajar online. Kalau dulu orang bilang belajar cuma di UT UT Universitas Terbuka online. Sekarang yang online itu ngetren. Apa-apa online. Ngetren. Jadi yang tidak bisa rihlah, ayo solusi berkelana, ya, mencari guru di dunia maya yang membuka durus online mereka. Tapi hadir di majelis ilmu barokahnya luar biasa. Hadir di rumah, memang ada ulama yang mengatakan sama. Tetapi dari sisi zahirnya dapat ilmu ya dapat sama.
Tapi hadir dan barokahnya di majelis ilmu itu luar biasa, tidak akan bisa sama. Apalagi ada hadis man ghada ilal masjidi, barang siapa yang pergi ke masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimuhu, dia tidak menginginkan apa-apa kecuali menuntut, mencari kebaikan, menuntut ilmu atau mengajarkan, kana lahu ka ajri hajjin tamatan hajjin, melainkan dia mendapatkan pahala apa? Ibadah haji dan umrah yang sempurna. Allahu akbar. Rihlah fi talabi ilmi ikhwan. Dan ada yang menakjubkan dari kisahnya Al-Imam Abu Dawud, Sulaiman As-Sijistani ini. Beliau rihlah bersama anaknya dalam talabul ilmi. Ya. Dan beliau rihlah dalam talabul ilmi itu menakjubkan. Usia 18 tahun sudah ke Baghdad. Iraq. Usia 20 tahun sudah ke negeri Syam. Beliau mencari sanad-sanad yang tinggi. Berbagai negeri beliau tempuh, dari satu negara ke negara lain. Tidak bertungkus lumus satu negara saja di negaranya. Sampai budaya-budaya yang ada ketika itu para ulama handphone kan tidak ada. Ya. Sampai begitu terdengar ingin mencari seorang ulama, kabarnya sudah meninggal ulama itu. Mereka bersedih. Ternyata di kemudian hari diketahui masih hidup. Wah, itu dia. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Jadi ada yang menarik dari kisah beliau. Itu tahun beliau rihlah ke Mesir tahun 240. Berapa umur beliau ketika itu? Berapa? Beliau lahir 38. Masih rihlah. Usia anaknya, dibawa anaknya, usia anak dia 10 tahun. Wah. Ini dia. Usia anaknya 10 tahun. Beliau pergi ke Mesir ketika itu. Ya. Beliau pergi ke Mesir dan Masya Allah, karena di Mesir itu ada salah seorang ulama yang sungguh sangat jenius, Ahmad bin Saleh Al-Misri. Beliau ingin anaknya ini ikut bermajelis dengan gurunya ini, dengan syekh ini. Tapi Ahmad bin Saleh mewajibkan orang yang hadir di majelisnya adalah orang yang sudah dewasa. Kira-kira gimana itu? Akhirnya Al-Imam Abu Dawud menaruh jenggot palsu di wajah anaknya. Ditaruhnya jenggot palsu. Karena dia mau anaknya ini hadir. Akhirnya ketahuan oleh Ahmad bin Saleh Al-Misri. Dia marah dan mengatakan ya sesuatu yang tidak bagus tentang Al-Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala. Ghafarallahu lahu. Semoga Allah ampuni Al-Imam Abu Dawud. Ini menunjukkan juhud dan keinginan beliau, hirs beliau yang tinggi untuk menuntut ilmu dan bersama dengan anaknya. Kadang begitulah kehidupan, karena kita juga manusia. Jadi kalau ada suatu kejadian, tidak aneh kali. Kalau orang tahu sejarah itu biasa saja, santai. Ini dia. Itu bayangkan itu. Disuruhnya anaknya pakai jenggot palsu. Wajar gurunya marah. Ya. Dan beliau ini saking panjangnya perjalanan. Al-Imam Abu Dawud pernah mengatakan ketika beliau ya dalam perjalanannya itu, seingat saya di Mesir, beliau menemukan satu kisah, satu buah seperti mentimun atau apalah itu panjangnya 13 jengkal. Wah, bayangkan itu. 13 jengkal. Panjangnya kisah yang beliau jumpai itu tidak tanggung-tanggung. Berapa panjangnya? 13 jengkal. La ilaha illallah. Ya. Nah, kisah ini bukan mentimun ya.
Ya, bisa juga berarti mentimun atau yang seperti itu. Nah, ini antum susah pula caranya. Saya harus lihatkan ini saja. Ini kita. Ini kita, ya. Nampak kita? Ini panjangnya belum jumpai 13 jengkal. Luar biasa. Subur. Dan satu lagi yang pernah beliau lihat itu beliau pernah melihat ya buah utrujah. Utrujah itu apa? Sejenis jeruk lah. Atau saya perlihatkan kepada antum lagi utrujah itu apa? Nah, ini coba ditengok nanti utrujah. Ya. Nah, ini utrujahnya. Nah, ya jeruk. Nah, nih. Ya, utrujah. Seperti dalam hadis itu. Penuntut ilmu itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Orang yang bukan apa namanya? Mukmin yang membaca Al-Qur'an seperti al-utrujah. Makanya kun al-utrujah. Jadilah kamu seperti al-utrujah. Ya. Harum aromanya manis buahnya. Jadi al-utrujah lah. Nah, baik. Bagaimana ceritanya al-utrujah ini yang dijumpai oleh Al-Imam Abu Dawud yang menakjubkan itu? Kata beliau, beliau dapatkan buah utrujah itu dibelah dua. Satu potong dibagi dua. Diletakkan di dua tempat di atas unta. Saking besarnya. Dua tempat, tidak bisa satu tempat. Kira-kira gimana besarnya itu? Subur. Itu artinya apa? Jauh lama hidup banyak yang dirasakan. Jauh berjalan banyak yang ditengok. Itu dia. Jauh hidup, lama hidup banyak yang dirasakan. Jauh berjalan banyak yang kalau banyak istri banyak yang itu dia. Banyak bertua lah. Baik, ikhwati fillah barakallahu fiikum. Jadi ini kan kisah-kisah yang sungguh sangat luar biasa di kalangan para ulama, ya. Seperti Al-Imam Bukhari kemarin, unik juga kisahnya. Kalau Imam Bukhari apa kemarin? Ya. Pernah uang dibuang dibuang orang di kapal. Beliau ambil uang gitu. Begitu orang nak periksa, pasti dia ambil uang. Begitu diperiksa tak ada uang dia sama sekali pun. Begitu sampai ke pelabuhan orang tanya, "Mana uang kamu?" Lebih elok menjaga harga diri ketimbang uang, mempertahankan uang itu katanya. Dengan uang dia pun habis. Itu perjalanan dan derita. Dan demikianlah para ulama. Mereka berjalan di padang pasir sehingga mereka merasakan terik panas yang seakan membakar. Dan mereka di kala malam juga merasakan dingin yang seakan memecahkan tulang. Sampai-sampai ketika mereka di kala malam tidak punya pakaian, maka akhirnya mereka berendam dan digalinya pada pasir itu masuk dalam dunia. Seperti apa? Kalau di Siko aku namanya itu ubek domom apa nama? Dimakan mah. Kalau domom dimasukkan dalam pisang. Apa? Sepocong. Ada tuh. Apa bahasa Indonesianya tak tahu saya. Di sini ada sepocong namanya. Kalau dimakan itu obat demam kata orang tua-tua di sini. Tapi masuk dia dalam tanah. Antum bayangkan. Demikianlah juhud para ulama kita dalam talabul ilmi. Luar biasa. Baik. Dan untuk menjumpai guru-gurunya, di antara gurunya Al-Imam Abu Dawud itu siapa? Al-Imam Ahmad bin Hanbal.
Sehingga ada kitab yang menakjubkan, ya, kitabnya Imam Abu Daud ini. Sebentar. Al-Imam Abu Daud, saking lamanya beliau berguru kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal, atau saking banyaknya beliau mendapatkan ilmu dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau pun menulis satu kitab, ya, tentang tanya jawabnya Imam Abu Daud kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikannya kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal, itu dibukukannya. Sehingga judul kitab beliau itu apa? Su'alat Abi Daud. Pertanyaan-pertanyaan Abu Daud. Ya. Ini kitab. Su'alat Abi Dawud li Imam Ahmad bin Hanbal. Pertanyaan-pertanyaan Al-Imam Abu Dawud kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Dan muridnya Al-Imam Abu Dawud ini juga membuat buku yang sama. Wah. Su'alat Abu Ubaid Al-Ajurri li Abi Daud. Ya. Dan muridnya pula membuat kitab yang seperti dibuat oleh gurunya. Demikianlah budaya-budaya para ulama. Kalau muridnya Al-Imam Abu Daud ini, judul kitabnya Su'alatu Abi Ubaid Al-Ajurri Aba Daud Sulaiman bil Ash'ath As-Sijistani. Pertanyaan Abu Ubaid Al-Ajurri, dan Abu Ubaid ini di antara muridnya yang lama berguru pada beliau. Ya kan, luar biasa budaya para ulama kita. Allahu Akbar. Dan nanti kitab Sunan Abi Daud itu ada riwayat-riwayatnya. Di antara, ya, yang meriwayatkan itu Ibnu, ya, Dasyah, Abu Ali Al-Lu'lu'i. Ya, ada di antara muridnya ini yang sampai 20-an tahun menjadi pembaca kitabnya Sunan Abi Daud. Dan beliau menulis, ini termasuk karya tulisnya Al-Imam Abu Daud adalah kitab Sunannya ini. Beliau menulis kitab Sunan Abi Daud ini 20-an tahun lamanya. Kan luar biasa. Ya. Sampai ada di antara muridnya seperti Abu Ali Al-Lu'lu'i ini terkenal dengan sekretarisnya Imam Abu Daud rahimahullahu taala. Demikianlah sepanjang sejarah para thalabul ilmi berkhidmat kepada gurunya. Insyaallah kita cukupkan hari ini untuk biografi ini. Di antara musannafat atau muallafat karya tulisnya Imam Abu Daud Kitabus Sunan ini. Demikian juga Risalatu ila Ahli Makkah fi Wasi Sunanihi. Demikian juga kitab Al-Marasil. Ini kitab Al-Marasil ini saya dengarkan dari keterangan guru saya, itu kitab, ya, saya belum punya kitab ini. Kitab hadis-hadis mursal yang disebutkan oleh Imam Abu Daud, ya. Kemudian Masail Imam Ahmad. Termasuk juga Su'alat Abi Daud Imam Ahmad fir Rijal.
arwat minal ikhwati wal akhawat. Baik. Wafat beliau. Beliau wafat malam Jumat. Enam belas Syawal. Sebentar, sebelum ini ada faedah yang bagus. Menunjukkan keistiqomahan Al-Imam Abu Daud. Al-Khattabi menuturkan Abdullah bin Muhammad Al-Maska bercerita kepadaku, Abu Bakar bin Jabir, pelayan Abu Daud bercerita kepadaku. Dia mengisahkan satu ketika aku bersama Abu Daud di Baghdad. Setelah aku melaksanakan salat maghrib, tiba-tiba Amir, pemimpin Abu Ahmad Al-Mufawwaq datang dan masuk. Abu Daud pun kemudian menghampirinya dan bertanya, apa yang membawa Amir datang pada waktu seperti ini? Abu Ahmad menjawab, ada 3 hal. 1, aku ingin agar kau pindah ke Basrah. Dan engkau jadikan kota itu sebagai kampung halamanmu. Tujuannya adalah agar para penuntut ilmu menemuimu, sehingga Basrah menjadi ramai karenamu. Sungguh kota tersebut sudah sepi dan tidak dihuni lagi oleh orang setelah petaka orang-orang negro. Begitulah ulama. Dia bagaikan gula. Di mana ada gula, di situ ada semut, akan berdatangan para penuntut ilmu. Orang akan jadi ramai. Makanya kalau antum ingin menghidupkan satu kampung, nah buat pondok aja sana. Orang bakal ramai nanti itu. Ya. Sini ini tidak ada dulu. Jalan itu tidak ada. Jalan depan ini kita yang buat itu. Sekarang tengok mulai-mulai ke belakang. Wah, itu. Jadi jangan takut. Jangan takut. Ya. Ilmu itu bagaikan gula, semut nanti akan datang. Kemudian yang kedua, kata Abu Ahmad, aku ingin engkau meriwayatkan sunan kepada anak-anakku. Dia ni penguasa ya. Abu Ahmad berkata, aku ingin agar engkau membuat majelis khusus untuk anak-anakku, karena anak bangsawan itu tidak duduk bersama masyarakat umum. Wah, ini katanya. Abu Daud menjawab, ini tidak bisa, karena dalam ilmu semua manusia itu setara. Ya. Kemudian akhirnya Abu Bakar bin Jabir melanjutkan, anak-anak Abu Hamid datang dan duduk di majelis Abu Daud. Namun di antara mereka dan masyarakat umum terpisah oleh tirai. Kalau bahasa Wahyu bakal lampun. Terpisah oleh tirai. Makanya cinta kedudukan adalah syahwat yang tinggi, ya, yang tersembunyi, afwan. Baiklah. Ini para ulama menjaga diri dari hal itu. Tidak mau ilmu yu'ta wala yatimmu didatangi, bukan datangkan begitu saja. Wafatnya Imam Abu Daud rahimahullah taala, Abu Ubaid Al-Ajurri berkata, Abu Daud wafat tanggal 16 Syawal tahun 275 Hijriyah. Dan beliau dikuburkan di Basrah dekat dengan kuburnya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Beliau dikuburkan di Basrah, wafat 16 Syawal 275 Hijriyah. Ya, berarti berapa umur beliau? 75 kurang 2. Seperti itulah ilmu beliau ya. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum, wallahu taala a'lam bissawab. Dalam usia 73 tahun Al-Imam Abu Daud wafat, dan beliau meninggalkan karya yang sampai hari ini masih dibaca oleh para penuntut ilmu dan para ulama. Mudah-mudahan kita pula bisa belajar dan mengambil fawaid ilmiah dari kitab-kitab yang beliau tulis.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.